Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ya, ikhwan dan akhwat sekalian, udah lama banget ya kita tidak melanjutkan materi dari kitab ini, Pengantar Belajar Mushaf, yang sekarang sudah mau khatam. Sekarang kita sudah di episode ke-27, isim fa'il dari wazan sudasi. Jadi ini sudah mau khatam, tinggal beberapa halaman lagi, tinggal beberapa pertemuan lagi. Nah, buat teman-teman yang misalnya tidak mengikuti sebelumnya, silahkan bisa dicek ya. Bisa dicek rekaman-rekamannya, semuanya ada di situ. Ada di playlist, silahkan dicek ya. Baik, karena kemarin kita banyak banget yang lumayan ya, 1 bulan mungkin kita nggak belajar, 1 bulan lebih bahkan, karena banyak kesibukan, banyak kegiatan, urusan pribadi segala macam ya, dan juga jadwal kita di Sabtu Ahad itu sementara nggak bisa dipakai dulu karena masih saya pakai untuk kegiatan lain. Mau dipindah juga kayaknya belum tentu bisa ya, panjang kalau dijelaskan, tapi intinya kita hanya bisa dengan jadwal ini dulu sementara. Baik, nanti kalau ada jadwal-jadwal lain, saya misalnya ngisi kelas, ya insya Allah kita kabari. Karena sekarang untuk Kuba sendiri, kita fokus di pembuatan materi bahasa Arab yang lebih proper ya. Yang kita matangkan dari banyak sisi, teman-teman bisa cek di website kita seperti apa, ya itu cukup lama banget untuk penanganannya. Jadi benar-benar kurikulumnya nanti kita akan usahakan masuk juga ke banyak lembaga, sekolah, pondok pesantren dan sebagainya, kita akan masukkan ke sana. Kurikulum yang dipunyai Kuba sekarang. Tapi untuk mewujudkan itu butuh perjuangan yang agak lama, dan sekarang itu yang makanya mengambil waktu saya yang banyak ya. Sehingga tidak bisa seperti dulu. Saya dulu banyak sekali mengadakan kegiatan, kelas-kelas seperti ini, sekarang tidak bisa. Baik, kita langsung masuk pada materinya, isim fa'il dari wazan sudasi. Wazan sudasi adalah yang dibangun dari 6. Kata sudasi dari kata aslinya sitah. Sitah sendiri dari kata sidsah. Mungkin yang dulu sudah belajar ya, sudah ingat dengan yang dulu saya jelaskan. Aslinya sidsah. Sidsah itu artinya 6, kemudian berubah jadi sitah. Sehingga kalau kita sebut angka ke-6, ada tertibinya, urutan ke-6 as-sadis. Sehingga di sini kembali ke bentuk asalnya as-sudasi. Begitu ya. Jadi aslinya sitah itu dari sidsah. Isim fa'il sudasi, bagi yang belum tahu isim fa'il, cek dulu di episode-episode sebelumnya ya. Pokoknya ini dibangun dari episode sebelumnya. Jadi nggak bisa Anda misalnya, nggak apa-apa ikut sekarang, nggak apa-apa juga ya. Cuman misalnya nih, ada sebuah video cerita ya, ceritanya panjang, dibuat episode 1, episode 2, episode 3. Anda tiba-tiba nonton episode 3. Anda nggak ngikutin episode 1, episode 2, pasti bingung. Nah, itu problem yang sering saya temui dari orang yang belajar bahasa Arab. Dia langsung lompat tengah-tengah. Dia nggak ngikutin episode 1, episode 2. Dia nggak tahu jalan ceritanya, tahu-tahu, wah itu nggak benar orang itu. Dia hadir di tengah cerita yang dia nggak tahu ceritanya gimana. Sama kayak kejadian di Palestina ya. Wah ini gara-gara 7 Oktober dah. Tanggal-tanggal sebelumnya nggak dilihat. Cuma lihat 7 Oktober doang. Apa yang terjadi di Palestina berapa tahun sebelumnya? Anda cuma tiba-tiba langsung masuk di episode tengah-tengah, sehingga Anda gagal dalam memahami. Nah, ini penting banget buat teman-teman dalam belajar bahasa Arab, harus runut, rapi, runtut, teratur. Baik, isim fa'il sudasi sama dengan bentuk fi'il mudhari'nya. Apa fi'il mudhari'nya sama ya? Sudah kita jelaskan sebelum-sebelumnya bahwa isim fa'il dari selain thulathi, selain yang dibangun dari 3 huruf, maka dia adalah sama dengan bentuk fi'il mudhari'nya, hanya saja ya mudhara'ahnya diganti dengan huruf mim. Diubah jadi huruf mim, jadi mu. Ini materi kita sebelumnya ya. Bentar, yang di Instagram kayaknya ketutupan foto saya. Kamera saya. Saya coba kecilin dulu kamera saya. Biar nggak nutupin. Karena barusan diedit. Nah, udah ya. Udah pas mungkin di Instagram. Maaf. Baik, kita lanjutkan. Ini kayaknya
kalau kelasnya malam hari kok malah lebih rame daripada sore hari nih. Saya juga nggak tahu kenapa. Kayaknya jadi pengantar tidur buat teman-teman. Habis capek kerja ya, daripada nonton nggak jelas sudah kita sharing-sharing di sini. Boleh tulis di kolom chat ya teman-teman ya kalau ada pertanyaan. Tentang bahasa Arab secara umum juga nggak apa-apa. Karena pasti banyak yang baru join di live stream sekarang. Malah kok saya, wah ini kayaknya lanjut live stream selanjutnya di malam hari aja ya. Di sore kurang, karena kayaknya banyak yang sibuk. Tapi malam hari banyak yang longgar. Oke. Baik, kita langsung lanjut dengan contoh biar dari tadi ngobrol-ngobrol terus. Oke, kita langsung contoh ya. Untuk fiil yang wazan sudasi, tadi kita ingatkan sudasi apa artinya? 6 ya, dibangun dari 6 huruf. Nanti kita interaktif, sabar, ntar lagi interaktif. Dibangun dari 6 huruf, contohnya istaghfara. Coba kita hitung hurufnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, ini rumusnya. Jadi sorof itu kayak matematikanya bahasa Arab. Ini kayak matematikanya bahasa Arab. Kita belajar hitung-hitungan kalau di sorof sebenarnya ya. Istaghfara, yastaghfiru, ini fi'il mudhari'nya. Ini pelajaran sebelum-sebelumnya teman-teman saya sarankan ikuti fi'il madhi, fi'il mudhari', dan alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi sekarang kita nggak pakai papan tulis lagi, malah bukunya yang kita coret-coret seperti papan tulis kan. Alhamdulillah dari awal Kuba buat konten di YouTube ya, sekitar 3 tahun lalu kita sudah pakai teknologi yang kayak gini. Sudah lama banget sebelum mulai banyak dipakai di kajian-kajian ustadz-ustadz ya. Jauh dulu sebelum beliau-beliau yang kita hormati, kita alhamdulillah sudah mulai duluan. Nah, yastaghfiru fahuwa mustaghfir. Jadi ini pakai fi'il mudhari'. Ini kan fi'il mudhari'nya nih. Oke ya. Ketika jadi isim fa'il, apa itu isim fa'il? Bagi yang belum tahu, isim fa'il adalah menunjukkan pelaku. Pelaku dari sebuah pekerjaan. Yastaghfiru kata kerjanya. Kalau di sini kan kata kerja. Karena udah lama banget ini kita libur ya, jadi mungkin ada yang masih bingung. Ini materinya tentang apa saja? Ya udah nggak apa-apa, dikit-dikit kita kasih cuplikan. Tenang, ini nggak lama teman-teman kita live streamnya. Cuman sebentar aja ya. Kan materinya nggak banyak. Yastaghfiru fahuwa mustaghfir. Baik. Apa yang berubah di sini teman-teman? Coba yang di Zoom bisa interaksi ya pakai suara ya. Boleh. Ya maaf ya. Ya, yang di Zoom bisa berinteraksi dengan suara. Khusus yang di Zoom enak, bisa interaksi dengan suara. Waalaikumsalam. Teman-teman juga bisa join Zoom gratis. Ya. Sebentar, ini saya lupa tadi cara mematikannya. Oke, kita kembali dulu, lanjutkan. Apa yang berubah di sini? Yastaghfiru menjadi mustaghfir. Apa yang berubah? Huruf Yaitu mudharaahnya. huruf mudharaah berupa ya diganti dengan huruf mim. Mu. diganti Mustaghfir. huruf mim. Betul. Kalau yastaghfiru artinya beristighfar, meminta ampun atau sedang meminta ampun, ya. Maka kemudian mustaghfir menunjukkan pelakunya, orangnya. Yastaghfir yang sedang meminta ampun, mustaghfir orangnya. Sorof ini teman-teman, saya ulangi berkali-kali, kalau kamu paham, Anda paham sorof ya, memori kita jadi lebih efisien. Apa maksudnya efisien? Jadi kosakata itu nggak perlu ngafal banyak-banyak. Karena kita cuma tahu satu kosakata dengan ilmu sorof, satu kosakata tadi bisa jadi 50 kosakata. Bisa jadi 100 kosakata, hanya modal satu kosakata. Jadi nggak boros hafalan. Oke, ini fungsi dari belajar ilmu sorof salah satunya. Bagi yang masih dari sampai sekarang belum termotivasi belajar ilmu sorof ya, atau kesulitan, silakan cek rekaman kita di episode 27, cek episode 1. Ikutin pelan-pelan ya. Dan Anda bakal tahu, oh gampang banget loh bahasa Arab sebenarnya ya, tidak sulit. Lanjut, contoh kedua, istakhraja. Yastakhriju, maka isim fa'ilnya mustakhrij. Yang berubah hanya satu, yaitu fi'il mudhari'nya tadi diganti huruf ya yang di depan menjadi mu. Ya, menjadi mu. Mustakhrij. Sebentar. Oke.
Kita lanjutkan ya. Semoga udah paham. Sekarang kita latihan membacanya ya. Seperti biasa, kita sudah latihan di ilmu sorof ini, terutama bagi yang ngikutin dari awal ini. Saya lihat beberapa nama saya sampai hafal ya, beberapa ya. Misalnya ada Vera, ada yang saya hafal namanya ya. Yang muncul di sini ada Vera yang saya tahu, yang ingat ya, yang muncul terus namanya. Ada juga yang rutin ikut, sebentar. Yang lain enggak ingat saya ya. Zikron kayaknya ya. Zikron ini sering juga. Yang lain saya lupa ya. Enggak apa-apa. Baik teman-teman. Masih ingat kalau di ilmu sorof kita latihan membaca nggak boleh pakai harokat ya. Nggak boleh. Dilarang. Kalau Anda belajar bahasa Arab ya, buku apapun, latihannya nggak boleh pakai harokat. Ini ditahan pensilnya, penanya ini ya. Kalau perlu banget, kalau bisa dipisah aja, dibuat buku catatan, buku apa? Daftar bahasa Indonesianya. Buku tulis. Buku tulis khusus ditulis di situ. Ya. Yang khusus berharokat, tapi buku cetak, Anda punya buku Nahwu, buku Sorof, buku Arabiyah Benedik, buku Durusul Lughah, jangan diharokatin, jangan diharokatin. Di mana harokatnya? Kita udah bilang berkali-kali. Di mana harokatnya? Di sini. Ini harokatnya di sini. Oke ya, harokatnya ada di sini. Karena asli bahasa Arab itu tidak ada harokat dan tidak ada titik. Baik, ini ingat. Apa bacanya tadi kita belajar? Bentar, saya cek untuk unmute ya. Pembukaan ini masih nyantai-nyantai dulu, belum berat ya. Coba dibaca, ini apa bacanya tadi kita belajar? Isim fa'ilnya? Mustaf'il. Oke, ini bacanya apa? Mustaf'il. Oke, mustaf'ilun. Nah, yang belakangnya kita bilang itu urusannya ilmu nahwu, ya. Jadi yang bagian belakang ini kita biasanya enggak baca dulu, tapi nggak apa-apa dibaca juga nggak apa-apa. Tapi itu urusannya ilmu nahwu. Nanti masih bingung, kok akhirannya ada yang A, ada yang I, ada yang U. Itu bagiannya ilmu nahwu, bukan bagiannya ilmu sorof. Baik, kita langsung lanjut. Sekarang praktekkan. Karena sudah tahu cara bacanya, kita bisa latihan. Nomor 1 silakan dibaca. Mustab'idun. Ya, yang di Zoom lebih enak bisa langsung praktek. Tapi kalau di Zoom terlempar ya, tiba-tiba terlempar, internetnya nggak kuat, bisa pindah ke YouTube ya. Di YouTube lebih ringan. Atau lewat Instagram. Baik, mustab'id. Sudah, ini nomor 1 ya. Coba nomor 2. Dibaca. Mustakmil. Baik. Sebentar. Sebelum kita lanjut, kita lihat ini. Ada yang hilang kan, dihapus nih. Pelan-pelan oleh pengarang kitab dihapus harokatnya. Nah, agar tadi sudah kita bilang ya, harokatnya ada di kepala kita. Nih, dihafal di sini. Yang saya udah ulang berkali-kali. Kalau kita lihat tulisan seperti ini, coba lihat tulisan ini. Apa bacanya? Muhammad. Kok bisa tahu bacanya Muhammad? Sering lihat tulisannya Muhammad. Oke. Sekarang saya tanya, ada tulisan misalnya ya, di bangunan ada tulisan seperti ini bahasa Inggris. Tahu apa artinya? Keluar, exit. Anda belajar kata ini dari buku atau dari pintu di bangunan? Pintu di bangunan, bukan dari buku. Ya kan ya? Kita belajar kosakata banyak bahasa Inggris di medsos, di HP kita. Kita kenal settings. Saya tanya kata settings, belajar di sekolah apa belajar di HP? Kata settings. Dari HP, bukan dari sekolah. Nah, berarti dengan kita sering bertemu dengan teks tadi ini, maka kita bisa tahu cara bacanya. Kalau buat apa cuman tahu cara baca, Ustaz? Tahu cara baca, maka Anda tahu bentuk kata tadi. Tahu bentuk kata, Anda tahu maksud dari kata tadi. Bukan sekedar arti. Bukan sekedar terjemah. Anda tahu maksud katanya. Ini bedakan ya. Saya udah ulang berkali-kali dalam banyak kelas saya bilang, selalu bedakan antara maksud al-kalam dengan terjemah dari kalam. Tujuan dari ucapan tadi, fungsinya, ya, penggunaannya, asal usulnya, itu maksudnya maksud dari kalam. Berbeda dengan sekedar terjemahnya. Ini yang membedakan. Dan ini akan terlihat. Misalnya seorang penceramah, dia ceramah tentang agama, menafsirkan suatu ayat ya.
Dia cuma modal terjemah, beda sama yang tahu nahwu dan sorof dan balaghahnya dan usul fikihnya. Pendalamannya lebih jauh. Lanjut, praktek lagi ya. Oke, kita agak bercepat dikit. Ini barusan pembukaan karena udah lama kita nggak pemanasan. Nomor 3, apa bacanya? Mustajil. Oke. Karena banyak yang baru di sini pasti pada tanya, kok nggak diterjemahkan Ustadz? Kok nggak diterjemahkan? Ingat, ini belajar ilmu sorof, bukan belajar ilmu menerjemah. Jadi untuk supaya tidak membuat orang tidak fokus, maka tidak diterjemahkan dulu. Nanti ada materinya sendiri, ya. Baik. Lanjut nomor 4. Iya, Mustadrik. Mustadrik. Nah, kita latihan bacanya dulu nih, prosesnya ya. Nomor 5. Mustanzih. Mustanzih. Jangan takut mencoba. Silakan dicoba ya. Nomor 6. Mustahlik. Ntar lagi kita seperti biasa latihan kita selalu bertahap. Agak mudah, ntar lagi mulai agak sulit pelan-pelan ya. Ntar lagi agak mulai sulit pelan-pelan. Sabar dulu. Baik, kita mulai beranjak ke latihan berikutnya. Baik, mungkin ada yang bertanya nanti, kalau artinya apa Ustadz? Boleh kita kasih kisi-kisi dikit aja ya. Untuk arti dari yang wazan sudasi dulu pernah saya bahas, di antara artinya adalah kalau pakai wazan istaf'ala, wazan itu rumusnya ya. Kalau pakai rumusan ini, istaf'ala, istaghfara, istakhraja, istanzaha, dan seterusnya, maka dia bermakna meminta. Dalam bahasa Arab artinya tolabul ilmi, minta. Minta ilmu, bukan nunggu. Kalau antum nunggu ilmu bukan tolabul ilmi, nunggu ya. Kalau orang pakai medsos biasanya itu nunggu ya, seret, bukan nyari. Kecuali dia search, itu namanya mencari. Lanjut, bacalah fiil-fiil di bawah ini kemudian buatlah isim fa'ilnya. Oke, kita coba ya. Nomor 1. Kita jawab bersama-sama dulu, lalu yang angkat tangan ya. Seperti biasa, kayak dulu lah. Mungkin banyak yang masih baru di sini. Selamat bergabung bagi yang baru di sini ya. Bisa nanti kita kenal lebih jauh insya Allah. Ikutin video-video saya di YouTube. Rekamannya ada semua, banyak banget ya. Dan itu gratis, teman-teman bisa akses. Yang mungkin di tempat tertentu dijual, mungkin berbayar. Alhamdulillah di kita banyak juga yang gratis. Memang ada yang berbayar juga di Kuba ya. Tapi yang saya ajar sini banyaknya gratis. Ya, teman-teman bisa dapat ilmu seperti ini gratis. Alhamdulillah. Dan memang itu komitmen kita untuk membagikan ilmu juga secara gratis. Baik, nomor 1. Kita jawab bersama-sama ya. Kita jawab bersama-sama bentar. Coba kita jawab nomor 1. Dibaca istaf'ala, ini fi'il madhi. Kita ubah menjadi mustaf'il kayak tadi. Jadi apa? Mustaghfir. Mustaghfir. Nah, ini yang baru jadi ngerti polanya ya. Mustaghfir. Oke, lanjut nomor 2. Dibaca istafhama. Apa isim fa'ilnya? Mustafhimun. Mustafhim. Nomor 3, apa nomor 3? Malam-malam tidak boleh keras-keras ya. Ganggu orang di sekitar. Baik, nomor 3 apa? Mustadhkirun. Alhamdulillah. Baik, sekarang kita pilih yang angkat tangan. Di Zoom bisa klik tombol angkat tangan. Yang di YouTube, yang di Instagram, maaf tidak ada fiturnya ya. Silakan bisa join lewat link yang kita bagikan. Link Zoom-nya kita bagikan di channel Instagram dan juga di channel WhatsApp. Silakan dicek di sana. Ya, mana yang klik tombol angkat tangan ini? Ya, semoga kapan-kapan kita bisa beli peredam suara, tapi kayaknya tidak bisa di sini ya. Khawatir mengganggu. Malam-malam ini di sini sekitar banyak orang. Baik, nomor 4 kita tunjuk Edi. Bentar, Edi salah pencet saya. Udah lama nggak live stream. Bentar, mana ini cara mencet? Oh ya, udah betul ya. Edi Mauludin. Nomor 4, dibaca. Istaqbala, mustaqbil. Mustaqbil. Ustaz. Sahih, betul ya. Nah, lanjut. Nah, berikutnya. Ini enak banget teman-teman. Kalau Anda pakai
buku ini di pesantren atau di lembaga sekolah-sekolah gitu ya. Karena banyak prakteknya. Murid butuh yang kayak gini nih, bukan gurunya ceramah terus gurunya ya. Muridnya tidur. Oke. Fajar. Silakan. Nomor 5. Istadbaro, Ah, ah. mustadbir. Mustadbir. Betul, mustadbir. Betul. Nomor 6. Hebat-hebat ini ya di netizen ini. Apong, silahkan. Nomor 6. Istajar, mustajir. Istajara, mustajir. Mustajir. Ini boleh kasih bocoran dikit, artinya mustajir adalah penyewa, orang yang menyewa. Karena ini sering dipakai ya, mustajir. Kalau rumah kosan, rumah kontrakan itu bait mustajar. Nanti kita belajar isim maf'ulnya, mustajar, yang disewa. Kalau orangnya yang menyewa. Jadi kalau bahasa Arabnya rumah kos-kosan, kontrakan, bait mustajar. Ini loh fungsinya belajar ilmu shorof ya. Zikron, nomor 7. Ya, silakan Zikron. Kalau tidak ada respon, Afriani. Nomor 7. Istakhlaso mustakhlis. Mustakhlis. Betul. Nomor 8. Zikron sudah bisa. Zikron, silakan. Istanbato, Heeh. bato, mustanbitu. Mustambitun. BTW ada yang komen di YouTube ya, komplain dia. Udah Ustadz fokus ngajar aja, jangan kemana-mana bahasnya gitu. Masalahnya nonton rekaman sama yang ikut live itu beda. Kalau live itu nggak bisa, kayak cuman gitu terus materi ya, bosan orang kalau di live. Jadi saya harus seling-selingi dengan macam-macam karena yang join kan berubah-ubah. Tapi kalau di rekaman pasti dia kan bisa skip, di skip, dipercepat kan bisa. Nomor 9, Fathan Qoriba. Silakan. Nomor 9. Istaslama, Mm-mm. mustaslimu. Mustaslimun. Mustaslim. Masya Allah. Kita lanjut sekarang jawab bareng-bareng ya. Benar ataukah salah isim fa'il di bawah ini? Kita jawab bareng-bareng. Nomor 1. Istaqbala fahuwa mustaqbilun. Benar atau salah? Khata. Benar atau salah? Khata. Khata. Salah ya. Khata. Oh, khata ada Khata atau salah. Nomor 2. Istansara mustansirun. Benar atau salah? Sahih. Benar atau sahih. Baik. Sekarang lebih rumit dari yang barusan. Kenapa? Karena ini kembali ke materi-materi yang dulu. Semua materi yang sudah dipelajari ditanya di sini nih. Oke, yang ini kayaknya banyak yang kesulitan, jadi klik tombol angkat tangan yang bisa ya. Klik tombol angkat tangan yang bisa. Jadi perintahnya baca lafadz berikut ini dan sebutkan apa fiilnya. Siap? Kita tunjuk di sini sesuai angkat tangan di Zoom ya. Di Zoom lumayan ini yang hadir 66 orang. Yo, yang angkat tangan baru berapa tuh? Belum sampai 10. Yang di Instagram ada 18 orang, bisa join ke Zoom kalau mau join ya. Sama juga yang di YouTube ya. Baik. Jaswadi, Karawang. Silakan. Nomor 1. Zakirun, Zakirun. Apa fiilnya? isim fa'il. Dia isim fa'il, betul. Semuanya di sini isim fa'il ya. Semuanya isim fa'il. Dari fiil apa? Apa bentuk fiilnya? Zakaro, Dzakara. Betul ya? Dzakara yadhkuru. Nah, ini kemarin sudah kita kasih tahu cara bacanya, ini jadinya dzakara yadhkuru. Oke, ingat kata zikir. Zakir, nama tokoh Zakir Naik. Edi Mauludin tadi sudah, coba saya pindah ke yang lain dulu ya. Roni Saputra, nomor 2. Nah, Ustaz. Dzakkara, yudzakiru. Nomor 2. Mutadzak.
Mutadzakirun. Mutadzakirun. Apa fiilnya? Tadzakkara yatadzakkaru. Ustaz. Betul, tadzakkara. Ini jangan-jangan udah pernah mondok ini. Pernah mondok atau enggak ini? Nah, Ustaz. Oh ya, udah tahu berarti mondok ya. Nanti yang baik, kita cari yang belum pernah mondok nih. Enggak apa-apa ya, tapi yang udah pernah mondok biar murajaah juga dia. Ferdi Sunarso, nomor 3. Silahkan. Mutadzakirun. Mutadzakirun, betul bacanya. Apa fiilnya? Tadzakarun. Tadzakara. Betul, tadzakara. Nomor 4. Ini Ferdi udah pernah mondok? Alhamdulillah. Oh, pada udah pernah mondok semua nih, nggak apa-apa deh ya. Yang belum pernah mondok coba angkat tangan ya. Yang belum pernah mondok. Karena ini yang dilakukan sama Kuba ini berusaha gimana ilmu yang ada di pondok masuk keluar pondok gitu ya. Makanya Kuba nggak mau buat pondok, Kuba bukan untuk buat pondok. Kuba ini memang fokusnya membawa ilmu yang ada di pondok keluar pondok, gitu ya. Nomor 4, kenapa saya nggak mau pakai kata pesantren? Jadi ini juga sebagai wawasan buat teman-teman ya. Saya kata pesantren nggak salah, tapi istilah pesantren itu diadopsi dari agama lain, dari agama Buddha. Teman-teman bisa cek pesantren itu aslinya dari agama Buddha. Makanya ada pesantren di Jawa Timur, itu santri-santri Buddha yang dididik agar menjadi biku atau biksu. Sedangkan istilah pondok ini yang dari bahasa Arab, funduk. Itu aslinya digunakan untuk hotel ya, atau penginapan. Di masa lalu orang Arab nyebutnya funduk. Kemudian diadopsi di Indonesia jadi pondok. Baik, nomor 4. Mungkin pada baru tahu mungkin ya, istilah pesantren itu bukan dari Islam aslinya, tapi dari agama lain. Abil Rizal. Silakan nomor 4. Istadzkara. Mustadzkir dibaca dulu terus. Mustadzkirun. Nah, ini yang pelajaran kita sekarang ya. Istadzkara. Karo. Istadzkara, betul. Ini semua kalau kita lihat nomor 1 sampai 4 semuanya menggunakan akar kata apa? Kalau kita lihat hurufnya aslinya adalah dzal, kaf, dan ro. Jadi ini fungsi belajar ilmu shorof. Kalau 3 huruf aslinya adalah dzal, kaf, dengan ro, maka kaitannya selalu dengan makna ingat atau sebut. Yuk kita praktekkan. Dzakir artinya orang yang menyebut. Tadzakkar orang yang mengingat. Sama juga sebenarnya tadzakkar, tapi bedanya ada penyengajaan. Ini kita belajar ya. Tafa'ala itu ada makna sengaja atau menyengaja. Tadzakkar lebih ingat daripada sekedar uzkur. Mutadzakir ini bisa bermakna kalau di wazan tafa'ala bisa bermakna saling. Tapi tergantung konteksnya ya, mutadzakir. Saling, jadi ada 2 yang saling mengingatkan. Mustadzkir kalau dimaknai tolab, tapi tergantung ya, ini harus dicek lagi di kamus. Kalau dimaknai tolab atau meminta, berarti yang meminta agar diingatkan. Semuanya berujuk kepada akar kata ini. Nah, teman-teman kalau mau lebih detail, saya biasa buat konten sastra Al-Quran ya. Kalau di TikTok itu bisa buat playlist di situ ya. Jadi sudah saya buat jadi playlist sastra Al-Quran. Semua konten-konten yang saya buat di Instagram atau di TikTok 1 menit 2 menit itu kita kumpulkan di playlist khusus. Jadi saya mempraktekkan ilmu nahu, shorof, dan balaghah kita praktekkan ke dalam ayat Quran yang kita rujuk kepada para ahli tafsir. Masih banyak konten tentang itu, belum kita rilis semua ya. Banyak banget skripnya belum dijadikan video. Lanjut nomor 5. Nomor 5, Jamila Syahriani. Silakan. Nomor 5. Mustaqdimun. Mustaqdimun. Istaqdama yastaqdim. Betul, istaqdama. Betul ya. Istaqdama. Nih fungsinya belajar musyaraf lagi. Kata qadima, akar kata ini memiliki makna datang. Kalau kata mustaqdim, alif sin dengan ta bermakna meminta, maka mustaqdim atau istaqdama artinya meminta orang agar datang. Tuh, belajar ilmu musyaraf kayak gitu tuh fungsinya.
apalagi diperdalam. Ini masih dikit ya kita cuplik di sini ya. Baik, kita lanjut nomor 6, kepanjangan nanti saya jelasin. Muzakir mungkin ya. Muzakkar atau muzakir? Nggak tahu. Silakan. Muzakir. Muzakir. Oh ya, silakan. Nomor 6. Mutaqaddimun. Mutaqaddim. Artinya? Kok artinya? Fiilnya, maaf. Kita bukan belajar arti ya. Taqaddama. Taqaddama. Ini juga masih pakai akar, nggak boleh diharokati, maaf saya lupa. Ini juga masih akar kata qaf dal dengan mim yang artinya datang atau di depan. Taqaddama menyengaja ke depan atau maknanya adalah maju. Canggih. Negeri yang maju. Mutaqaddim. Gitu ya. Lanjut nomor Aduh, jangan bahas arti deh, nanti malah pusing. Kita fokus saja dengan teksnya ya. Karena ini kalau dibahas artinya kepanjangan. Abdurrahman, nomor 7. Oke. Mustaqbilun dari akar kata istaqbala yastaqbilu dari mujarrad qabala. Oke, bukan akar katanya tetap qabala. Akar kata itu ya, Yes. huruf asliyah. Oke. Tapi Oke. dari fiil istaqbala. Nah, huruf asliyah atau akar kata adalah qaf, ba, Qabal. lam. Betul. Oke. Qaf, al-ba dengan al-lam. Bagus, Masya Allah. Sudah belajar di pesantren atau bukan? Alhamdulillah. Pesantren. Ya. Masya Allah. Baik. Kita cari yang bukan pesantren nih kalau bisa ya. Nomor 8. Arif Fadlan. Silakan. Mutaqabilun. Mm-mm. Taqabala. Taqabala. Betul. Taqabala. Ini pelajaran yang dulu-dulu ya. Kita murajaah. Lanjut. Ini juga sama. Kalau kita lihat mustaqbil dengan mutaqabil. Mustaqbil dengan mutaqabil. Kita lihat akar kata atau al-huruf al-asliyahnya adalah qaf, ba, lam. Qaf, ba dengan lam itu di bahasa Indonesia juga kita pakai kata ini, yaitu kata yang kita kenal di bahasa Indonesia makbul. Makbul artinya apa? Diterima. Itu adalah bentuk isim maf'ul. Alias qaf, ba dengan lam kaitannya dengan menerima. Begitu. Tidak perlu dirinci arti-artinya, takut kepanjangan ya. Nomor 9. Arif Fadlan sudah zikron lagi. Tadi sudah zikron ya. Coba yang mau menjawab silakan. Klik tombol angkat tangan. Yang perempuan kalau bisa nih. Dari tadi laki-laki terus nih. Ya, Melisa, silakan 9. Mustakhirun. Apa fiilnya? Mustakhirun. Istakhara. Istakhara. Pelajaran kita tadi ya, istaf'ala. Sebelumnya pernah mondok? Alhamdulillah pernah. Oh, pernah juga. Waduh, banyak yang sudah ya. Gak apa-apa, jadi media murajaah buat yang sudah. Saya cari yang belum. Murni Wijayati. Iya, Ustaz. Iya, pernah mondok atau belum? Oh, belum, Ustaz. Ini kita tes ya. Baik. Nomor 10. 10. Mutaakhirun Betul. berasal dari Fiilnya? ta'akhkharu. Ta'akhkhara. Ta'akhkharu. Masya Allah, betul. Masya Allah teman-teman ya, luar biasa. Alhamdulillah selesai untuk latihan ini. Masih adakah lagi? Ada ya, tinggal satu halaman ini terus kita tutup pelajaran kita. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Karena sebenarnya yang materi istaf'ala sudah selesai, yang sudah si. Oh banyak chat, saya belum cek ya chatnya. Bentar, saya baca dulu chatnya. Untuk melihat rekaman episode 1 di mana? Cek YouTube @kursuskuba. Bentar, saya kasih lihat nih. Ini YouTube-nya Kursus Kuba mana nih? Kok nge-lag? Nge-lag ya teman-teman ya? Nggak bisa. Barusan saya kasih lihat tapi nggak bisa tuh. Nih ya, nah itu. Teman-teman bisa lihat tuh. Dalam-dalamnya bahkan ya. Analitiknya. Malah saya kasih lihat isinya. Ini nama YouTube-nya Kursus Kuba. Ketik aja nanti muncul ya.
Dan kita nggak ngambil AdSense dari situ tuh. Ada estimasi pendapatan strip tuh. Kita nggak ngambil AdSense sama sekali dari YouTube ya teman-teman ya. Jadi kalau ada iklan bukan dari Kuba. Ini belajarnya setiap hari apa? Sementara belum jelas ya. Tunggu aja infonya di medsos kita. Tidak bisa bunyi. Kalau nggak bisa bunyi keluar terus masuk lagi nanti ketik klik izinkan gitu. Oke, senang kalau nyelip-nyelipin lain, betul. Itu memang fungsinya kita bahas yang lain-lain supaya nggak bosen. Saya belum pernah mondok. Ya silakan dicoba ya. Yang belum pernah mondok silakan menjawab. Siap-siap ini saya kasih tunjuk di layar ini bukan apa. Buat teman-teman siap-siap jawab ya. Nih saya kasih tunjuk di layar, teman-teman siap-siap jawab. Semua ini menggunakan akar kata atau al-huruful asliyah, qaf, ta, ain, alias di bahasa Jawa juga sama. Apa bahasa Jawanya? Di bahasa Jawa sebut apa ini? Ketok. Ketok itu potong. Jadi kotok ini mungkin ya diserap ke bahasa Jawa jadi ketok. Mungkin, nggak tahu ya yang benar ya. Alias potong. Nah ini kaitannya dengan makna ini. Kitab yang dibagikan tidak di-share PDF-nya, teman-teman bisa beli di Shopee atau Tokopedia, harganya murah sekali, nggak nyampe 20.000 ya. Baik. Oke, sudah saya baca semua. Kita siap untuk mengerjakan? Siap semua ya? Yang di Instagram saya cek dulu. Oke, yang di Instagram saya menjawab ya. Yang mau masuk Zoom di Instagram langsung join ke channel. Nama TikTok ini ya buat yang nggak tahu medsosnya Kuba. TikToknya, Instagramnya, Telegramnya, YouTube-nya semua sama, kursus Kuba, udah gitu ya. Jadi kalau bingung tinggal diketik itu aja. Apa fungsinya saya follow semua? Karena masing-masing fiturnya berbeda. Misalnya yang di YouTube itu kontennya beda dari yang di TikTok. TikTok sama Instagram mirip, cuma di TikTok ada playlist, gitu, ada playlistnya, jadi memudahkan. Di Instagram belum ada playlist. Nah, apa bedanya Instagram? Di Instagram ada fitur subscribe bagi teman-teman yang mau mendapatkan konten tambahan. Bisa subscribe di Instagram. Dan ada postingan-postingan yang nggak bisa diposting di TikTok. Di TikTok nggak bisa. Hanya bisa diposting di Instagram. Fitur-fiturnya beda-beda emang teman-teman ya. Jadi teman-teman saya sarankan join di semuanya supaya ngerasakan fitur yang beda-beda tadi. Oke, udah siap nih, kepanjangan saya ngomongnya ya. Kita langsung lanjut sekarang dengan prakteknya. Klik tombol angkat tangan, jangan takut salah. Mumpung lagi belajar, berani salah. Kalau sudah ngajar, sebenarnya nggak boleh salah ya. Tapi kebanyakan di lapangan yang banyak salah pengajarnya. Oke. Silakan Ferdi Sunarso, nomor 1. Dibaca. Taqatta'a, betul. Apa tadi perintahnya? Pilih isim fa'il. Oh, tinggal menghubungkan aja nih, gampang. Pilih, saya kira buat ya. Dihubungkan. Yang mana jawabannya? Alif, ba, jim, dal? Taqatta'a. Yang mana? Ba, mutaqatti'un. Betul ya, jawabannya sahih. Mudah banget ini teman-teman. Kita lanjut. Nah, ini Pak Yayan ini. Pak Yayan, betul ini Pak Yayan dari Bandung? Ya, Ustaz. Masya Allah, ini Pak Yayan paling setia dengan Kuba. Ikut dari angkatan 1 ya. Dari Kuba berdiri. Dari logonya belum kayak sekarang ini. Ya Pak Yayan ya. Dari followersnya belum nyampe 100 orang. Kuba dulu belum 100 orang. Sekarang udah 100.000 kan. Alhamdulillah. Itu dulu Pak Yayan follow belum 100 orang nih, Masya Allah. Beliau rutin hadir bahkan di kelas-kelas yang dulu saya adakan. Yang hadir cuma Pak Yayan sendiri, 1 orang itu. Saking yang lain nggak hadir, Pak Yayan saja yang hadir ya. Masya Allah, luar biasa. Semoga diberkahi ilmunya. Silakan Pak Yayan, nomor 2 dibaca. Taqati'un. Taqata'a, itu fi'il ya Pak ya. Qata'a. Taqata'a. Yang mana isim fa'ilnya? Dal. Yang dal. Taqata'un. Mutaqati'un. Insyaallah. Ini Pak Yayan ikut kelas saya dulu Durusul Lughah dari jilid 1 sampai jilid 4 ya Pak Yayan ya. Iya Ustaz. Itu enggak ada, jarang di Indonesia. Pesantren pun enggak khatam biasanya ya. Jarang yang khatam. Dan sekarang Pak Yayan ikut yang Arabiah Benedek ya Pak ya. Iya Ustaz, baru 2 Yang Ustaz. Arabiah Benedek tapi yang versi Kuba ya. Bentar Iya. ini keputus. Saya join ulang. Internetnya error.
Bentar saya join ulang ya. Gimana Pak Yayan? Pak, sambil mengisi, saya setting dulu biar bisa kembali lagi ya. Gimana Pak Yayan pengalamannya yang belajar yang versi terbarunya Kuba ini? Lebih fasilitasnya lebih enak Ustaz. Gimana tuh maksudnya? Lebih user friendly Ustaz. Oh, user friendly. Iya, Ini sambil nunggu ya, belum terhubung. Kalau dulu kan sakralin dulu mah. Ah, Lihatnya sekarang udah ada medianya udah enak Ustaz. Alhamdulillah. ada videonya, Ada videonya ya. animasi, video percakapan ya. Iya. Kalau dulu kan di PDF ditulis-tulis aja itu ya. Ditulis-tulis. Sekarang udah pakai animasi ya. Iya, udah Dan lima. ada komik juga. Udah sampai di yang komik-komik itu Pak? Oh iya Ustaz. Hah? Nahwadi belum lanjut lagi ya, masih 2 ya. Oh, Nahwadih belum. Nahwadih kita sudah sampai jilid 2 khatam. Maaf ya teman-teman, ini error dari setting dari aplikasinya. Ya, astagfirullah, ini enggak bisa ya. Tunggu dulu ya teman-teman ya. Error dari aplikasinya. Tiba-tiba error. Bentar saya buka ulang ya. Cancel. Tiba-tiba error teman-teman. Oke, yang mau tanya-tanya tentang bahasa Arab bisa tuliskan di kolom chat dulu. Pak Yayan masih nyala suaranya ya? Alhamdulillah udah bisa lagi ya. Ya, versi yang baru sekarang lebih sampai yang komik Pak Yayan sudah belajar Yang latihan komik belum Ustaz. komik belum ya? Belum sampai Belum, komik ya. ya. Oh iya. Iya. Pak Yayan di buku apa? Al-Awwal? Al-Thani? Ay Mustawa? Yang sorop. Bukan, Al-Arabiyah Benedict. Oh, saya beli Ustaz. Beli? Iya, maksud sampai buku apa? Jilidnya? Ini 2 Ustaz. Oh, jilid 2. Berarti sekarang Ya. Mustawa Thalith. Al-an Mustawa Belum Thalith. Ustaz, belum mulai lagi. Oh, belum mulai lagi. Nah, Masya Allah. Ya, nanti yang ke depan mungkin. Ke depan insyaallah ya. Mustawa Thalith berarti rencananya yang Mustawa Thalith ini. Iya, insyaallah Ustaz. Mustawa Thalith, Mudah-mudahan. insyaallah. Mudah-mudahan ya. Harus hafal-hafal dulu itunya. Oh iya, Kampnya. yang versi berarti Bayan belum ngerasakan yang versi sekarang ya. Yang sekarang ada videonya sama komiknya ya. Oh, Versi belum ada terbaru. Iya, versi terbaru beda lagi ya. Oh Oke. iya. Nah, jadi memang kita kembangkan lagi untuk belajar bahasa Arab di Kuba. Sekarang udah ada versi ini. Bentar, tunggu bentar ya teman-teman. Error lagi. Maaf kalau error ya teman-teman ya. Oke, kita kembali. Pak Roni Saputra. Silakan Roni Saputra. Salasa. نعم أستاذ. اقتطعا Iqtata'a. Aina jawab? مقتطعون أستاذ. Muqtati'un. Sahih. Ya, berarti yang terakhir ini sudah nggak perlu bingung lagi ya, pasti inqata'a jawabannya munqati'. Alhamdulillah. Mudah teman-teman ya. Tadi sudah kita kenalkan kaedah-kaedahnya, silakan dicek di recording videonya. Sekarang dengan yang terakhir, latihan terakhir sudah selesai ya. Udah mau khatam kitabnya. Ini latihan terakhir, istilah titik di bawah ini dengan tasrif kita tutup pelajaran kita dengan latihan ini. Silakan dipikirkan dulu jawabannya. Kita coba jawab bareng-bareng dulu ya. Buat yang di Zoom kita coba jawab bersama-sama. Oke. Silakan kita jawab nomor 1, fi'il madinya dibaca dulu. Al-madi. Daraba. Mudhari'. Mudhari' yadribu. Yadribu. Masdar darban, atau kita pakai yang asli tanpa dinasobkan darb. Kalau darban itu dinasobkan ya kalau sudah di ilmu nahwu. Isim fa'il darib. Nah, ini pelajaran kita yang sudah dipelajari. Sampai episode 27 ini kita sudah belajar semua ini. Madi, mudhari', masdar, isim fa'il. Itulah ilmu syaraf. Nah, karena ada rame-rame kita mute dulu. Kita mute dulu ya. Loh. Udah hilang mute-nya. Ya, kita mute dulu lagi. Ada suara-suara. Karena rame, silakan nomor 2 jawab dengan yang angkat tangan ya.
Roni Saputra, boleh yang sudah coba tadi boleh nyoba lagi ya, karena sedikit angkat tangan. Tapi kalau ada yang belum nyoba, saya pilih langsung. Nomor 2, Roni Saputra. أصلح يصلح. Yuslihu. نعم. Masdar. Apa masdarnya? Ini saya bantu. Af'ala yuf'ilu masdar. إصلاحا. If'al berarti إصلاحا. islah. Lanjut, ismul fa'il مصلحون. muslih, bukan soleh ya. Kalau soleh pakai soluha atau solaha yang di atasnya. Pakai wazan yang thulathi. Jadi ini teman-teman bisa mentasrif seperti ini karena mengikuti dari episode 1. Kalau nggak bisa, berarti ada episode yang hilang. Teman-teman nggak ngikutin. Jadi saya sarankan ikutin, tonton ulang. Sekarang YouTube sudah banyak fiturnya. Misalnya Ustadz videonya kepanjangan, ada yang 1 jam. Kan bisa di skip-skip. Bisa dipercepat. Bisa diatur kecepatannya. Canggih udah sekarang ya. Lanjut nomor 3. Sebentar. Bentar, kepencet ya. Nomor diurut Jaswadi Karawang. Silakan. Darrosa yudarrisu. Yudarrisu. Masdar. Fa'ala yufa'ilu. Apa? Taf'il. Berarti? Tadris. Terus isim fa'ilnya? Mudarris. Guru ya, mudarris. Darrosa mengajar. Lanjut nomor 4. Fajar. Silakan Fajar. Nomor 4. Nah, Ustaz. Taba'a. Taba'a. Yutabi'u. Yutabi'u. Apa masdarnya? Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan. Berarti apa? Mutaba'ah. Lanjut. Ismul fa'il. Mutabi'. Nah, ini kalau versi Inggrisnya taba'a itu follow up. Follow up, ngecek ulang ya. Mutaba'ah itu kartu setoran yang hafal Quran biasanya namanya kartu mutaba'ah. Lanjut nomor nomor 5, Murni Wijayati. Silakan. Tala'aba, yatala'abu, tala'uban, Bentar. mutala'ibun. Yatala'abu. Terus? Mutala'ub. Apa? Tafa'ala yatafa'alu masdarnya? Tafa'ulan. Tafa'ulan berarti tala'ub. Tala'ub. Isim fa'ilnya? Mutala'ib. Mutala'ib. Mungkin ada yang bilang ini bahasa Arab kok rumit banget. Ya seperti itulah Allah menjaga syariatnya. Kalau tidak dibuat rumit seperti ini, akan sembarangan orang berbicara atas nama syariat Islam. Tapi dengan ini kita bisa tahu, ini orang pantas tidak bicara tentang agama saya. Kita langsung tahu, ini orang ini tidak pantas. Karena dari bahasa Arabnya dia ternyata nggak bisa. Lanjut, nomor 6. Ferdi Sunarso, silakan. Tamassaka. Yatamassaku. Tamassukan. Tamassuk. Betul, ini adalah masdarnya. Terus? Mutamassikun. Mutamassik adalah isim fa'ilnya. Alhamdulillah. Kita lanjut. Intaqala. Berikutnya ya. Imas Ummu Hafsah. Yang mau menjawab, klik tombol angkat tangan ada. Dicari di setting Zoom-nya ada ya. Pencetan yang gambar tangan itu. Nah, Ustaz. Silakan. Intaqala yantaqilu
Intiqalan. Betul, Muntak- intiqal. Terus Intiqalan muntakilun. muntakil. Ini juga diserap ke bahasa Indonesia nukil. Nukil artinya pindah, memindah. Taqalah pindah. Lanjut berikutnya. Ba'dahu Rais Ali Sodikin. Silakan. Dijawab. Rais. In sajama 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 yan sajimu yansajimu. Yansajimu. Betul. Masdarnya insijamat insijam. Terus isim fa'ilnya mutasajimun munsajim. Gampang. Mun- Jadi isim fa'ilnya tinggal diambil dari fi'il mudhari. Tadi sudah kita terangkan kalau selain sulasi maka tinggal diambil dari fi'il mudhari'nya, lalu huruf ya di depan kita buang diganti dengan huruf mim. Yansajimu munsajim. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nomor 9. Ferdi Sunarso tadi sudah kayaknya ya? Sudah. Ummi Naja. Bentar ya. Ini ada nama-nama baru saya tunjuk. Ummi Naja. Istathmaro, yastathmiru, Mm-mm. istithmaron, mustathmirun. Ya. Ada yang tahu artinya istathmaro? Baru dijadikan konten kemarin di Kubah. Istathmaro yastathmiru. Berbuah. Berkaitan dengan buah, betul. Thamrah itu kata buah. Istithmar artinya investasi. Menanam sesuatu agar berbuah ya. Mohon maaf Umi Naja, videonya saya matikan ya. Saya matikan saja. Mustathmir, kadang kepencet ya. Mustathmir. Ini investasi teman-teman, kita bagikan kosakata baru rutin di channel WhatsApp, channel Telegram, channel Instagram. Silakan dicek di situ dan kita posting juga ya di posting Instagram dengan contoh-contohnya rutin tiap pekan mungkin 2 kali kita share ya. Kosakata baru tentang apa gitu ya. Terutama yang kontemporer nih, kemarin ada tentang medsos, ada tentang investasi, hal-hal yang kontemporer yang relate dengan kita zaman sekarang ya. Kita lanjut Indra Narta terakhir nomor 10 sebagai penutup acara kita sekarang. Yaftahu, betul. Apa? Masdarnya fath. Betul. Betul. Apa isim fa'ilnya? Fatih. Isim fa'ilnya Fatih. Kita kenal Muhammad Al-Fatih. Al-Fatih itu bukan nama dia. Fatih itu gelarnya. Sang bukan penakluk ya teman-teman. Kalau mengartikan kata Fatih, misalnya Fathu Makkah, maksudnya bukan penaklukan kota Makkah. Tidak, Islam tidak, orang-orang Muslim tidak menaklukkan, tetapi Fatih artinya apa? Coba ada yang tahu apa artinya? Membebaskan, pembebasan kota Mekah dari kesyirikan. Pembebasan Konstantinopel dari kesyirikan. Begitu ya. Alhamdulillah telah selesai, kita lanjutkan di pertemuan akan datang, nggak tahu kapan ya. Semoga bisa di Jumat malam lagi, mungkin seminggu hanya bisa sekali sementara ya. Kecuali nanti ke depannya kita rencanakan juga akan ada kejutan-kejutan lain, ditunggu aja ya. Sekarang belum bisa diumumkan. Baik, kita cukupkan dulu. Ini ada yang tanya sebentar. Ustadz, biaya kursus Nahwu Wadih berapa? Gratis. Dicek di YouTube-nya Kuba. Udah jilid 1, jilid 2. Silakan dicek di situ. Gratis ya. Lengkap. Nih, saya kasih tunjuk nih. Bagi teman-teman yang nggak tahu channel YouTube-nya Kuba, ya, banyak banget yang komentar di situ. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah khatam kitab ini. Alhamdulillah Ustadz. Jadi banyak, terutama yang ini ya, usul fi tafsirnya Syekh Ibnu Utsaimin ini paling banyak.
yang komen kayak gitu ya. Alhamdulillah akhirnya saya khatam. Terima kasih banyak. Banyak yang komen kayak gitu ya. Terutama yang usul fit tafsir ini. Nah, yang lain-lain juga ini ada Nahwadeh jilid 1, ada 15 episode. Yang Nahwadeh jilid 2 ada berapa itu? Nahwadeh jilid 2 itu ada sebentar. Lebih banyak yang Nahwadeh jilid 2 ya. Ya, teman-teman bisa cek nih. Nahwadeh jilid 2 ada 34 episode. Khatam teman-teman ya. Silakan bisa dicek di channel YouTube Kuba, gratis semuanya ini diakses. Yang pengantar ilmu sorof juga ada. Nih, kita bisa cek gini ya. Kita klik misalnya. Oh, teman-teman ya. Bismillah. Ini yang pengantar ilmu sorof, ini gambar bukunya. Ntar kok ada suara-suara nih. Saya mute dulu. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ini bukunya. Nah, ini tuh bisa di. Dan alhamdulillah canggih juga YouTube ya. Jadi kita tahu terakhir kita nonton sampai mana. Kalau udah merah semua berarti udah kita tonton. Selesai. Gitu. Nggak perlu bayar mahal-mahal. Gratis dan insya Allah mudah. Tadi mana? Ada yang bertanya lagi. Sorof tingkat atas sampai mana pembahasan? Untuk sorof tingkat atas kita belum. Dulu pernah Sorof Express ya. Nanti akan kita buat lagi. Dan gratis juga, ditunggu aja info selanjutnya. Kitab lain, Silsilah Lipia, Nahwu Muyassar, Al-Kafi fi Ilmi Sharf, ini semuanya ada di website kubaplus.com ya. Untuk mau lebih banyak lagi kitabnya, bisa cek di website namanya kubaplus.com. Begitu. Baik, cukup sekian. Oh, banyak banget yang nanya ya. Saya baru Durusul Lughah jilid 1. Ya, Masya Allah, semangat. Walaupun baru mulai, insya Allah bisa ya. Jangan khawatir. Kalau kesulitan, sebenarnya ini juga mau dibilang salah juga nggak enak ya ke yang mengadakan kelas. Al-Muyassar itu ilmu nahu, kitab ilmu nahu. Sedangkan ya ilmu nahu itu adalah merangkai kalimat. Jadi ada kata disusun jadi kalimat, itu ilmu nahu. Oke? Ilmu sorof sebelumnya ilmu nahu, membuat kata dulu. Disusun dari huruf-huruf nih. Dari tadi kita belajar menyusun huruf-huruf jadi kata. Istathmaro berapa hurufnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, sudasi. Fataha berapa hurufnya? 3. Oh, thulathi. Ini ilmu sorof. Lebih mudah. Kalau ilmu nahu, nih, kata yang banyak ini tadi diletakkan dalam kalimat, lalu nanti dibahas posisi dia, jabatannya. Rumit. Belajar dulu ilmu sorof, seharusnya baru ilmu nahu. Dan ini bukan kata saya, ini kata para ulama ahli bahasa Arab, diantaranya Ibnu Jinni. Baik, belajar kitab Nahwu. Oh ya, bagi yang mau tahu tentang keutamaan ilmu sorof juga teman-teman bisa cek di webinar. Nah, Kuba ini ngadain banyak banget webinar yang semuanya ini gratis. Ini kalau mau mungkin saya jadikan berbayar, sebenarnya bisa ya. Tapi saya tidak mau gitu. Tuh teman-teman bisa dicek. Sastra Al-Quran, saya bahas. Menulis karya bahasa Arab, 2 jam itu, saya bahas gimana caranya. Kisah belajar diaman, 1 jam. Bisa bahasa Arab tanpa mondok, Ustaz Burhan Zahir dulu ya. Sebelum terkenal dulu, terkenal juga. Tapi sebelum terkenal sekarang. Nah, ada yang paling berkaitan dengan kita, ini bisa dicek, namanya Sejarah Ilmu Sorof. Nah, teman-teman bisa cek ini. Saya lupa ada link download PDF-nya sebenarnya teman-teman ya. Mungkin nanti saya pasang di sini ya. Ada PDF-nya ini, PDF-nya bisa teman-teman download gratis. Ini saya ngisi di sebuah kos-kosan di Jakarta yang tanpa kipasnya jadi kepanasan banget. Di situ saya nggak pakai kopiah, nggak pakai. Jadi kalau sering lihat video saya nggak pakai kopiah karena saya kepanasan ya. Lokasinya memang ya nggak punya AC, nggak punya apa. Ini modalnya, ini kipas angin saya nih. Kayak gini teman-teman. Ini kipas anginnya. Baik. Ada juga polisi jago bahasa Arab. Cek webinarnya, ada 19 webinar itu, semuanya gratis, teman-teman bisa cek ya. Apa tema yang menarik buat teman-teman, yang risetnya paling mendalam sebenarnya, tapi banyak yang nggak tahu ya. Ini yang saya bahas, sejarah Palestina sebelum Masehi. Ini 3 jam ya. Semuanya dengan bukti-bukti sejarah. Teman-teman bisa cek di situ ya. Tuh semuanya bukti-bukti sejarah lengkap ya. Tentang sejarah siapa yang pertama kali menduduki wilayah yang sekarang disebut dengan Palestina atau mereka bilang Israel. Teman-teman cek di sini ya. Atau yang kemarin teman-teman kita sapa dulu ada ya, 2 ya, ada di YouTube cara parenting. Assalamualaikum. Webinar cara parenting bahasa Arab.
Atau yang paling baru, belajar bahasa Arab dengan metode modern. Ini semuanya PDF-nya kalau nggak salah saya bagikan gratis ya. Cuman saya lupa di bagian di mana ya. Pokoknya kita bagian semuanya gratis nih buat teman-teman. PDF-nya, file presentasinya. Oke, cukup sekian dulu. Udah kebanyakan dari tadi dan sekarang juga sudah malam. Terutama yang di daerah WITA dan WIT. Kita tutup dulu ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu lagi, nggak tahu 1 minggu lagi atau 2 minggu lagi. Pastikan nyalakan notifikasi biar nggak ketinggalan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.